dengan Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu guru melakukan virtual dengan anak-anak itu dalam jaringan, atau mungkin dengan melalui saluran yang lain itu dalam jaringan, ya. Tentunya hasilnya juga tidak bisa semaksimal kegiatan pembelajaran tatap muka yang sebagaimana layaknya dilakukan. Ini PJJ yang dilakukan karena pembelajaran jarak jauh itu tentunya sudah ada pedomannya yang didorong oleh kementerian dan lain-lain. Untuk itu maka sekolah sudah membuat ketentuan dalam PJJ yang semua ini pada saat guru MPLS sebenarnya sudah disampaikan kepada anak-anak itu semua terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang harus diikuti, ya. Tentunya terkait dengan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu guru di sekolah juga harus menyesuaikan dengan penyusunan program-program atau yang lainnya terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pembelajaran jarak jauh memang kita memohon atau minta Bapak Ibu guru untuk menyiapkan bahan-bahan itu bisa berupa bahan ajar, berupa ringkasan atau yang lainnya, berupa video, berupa lembar kerja dan lain-lainnya. Yang ini semua di-share di Google Classroom yang memang setiap guru mata pelajaran harus membuat satu Google Classroom untuk satu kelas, sehingga satu anak itu mempunyai akun Google Classroom yang banyak sekali, ya, atau mempunyai classroom masing-masing pelajaran. Nah, Google Classroom ini menjadi salah satu media atau satu wahana yang kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena kalau dilakukan secara daring sepenuhnya, tentunya sangat sekali mempunyai keterbatasan di pihak sekolah maupun juga di pihak peserta didik. Ini bahan-bahan yang sudah ada, sehingga mudah-mudahan dengan Bapak Ibu guru mengirim atau men-share video-video pembelajaran atau PowerPoint yang disiapkan, anak-anak bisa melihat sekali, dua kali, sekali sudah paham, bisa lebih paham lagi, diulang dan seterusnya, ya. Dan ini sifatnya bisa diulang-ulang. Dan untuk itu maka yang kita gunakan di dalam pembelajaran itu tadi Google Meet. Google Meet adalah seperti yang sekarang ini kita lakukan, ini menggunakan fasilitas Google Meet. Kemudian ada Google Classroom tadi sudah sampaikan, yang setiap guru kemarin kita sudah tetapkan harus membuat satu Google Classroom, sehingga di situ aktivitas pengiriman data, pemberian tugas dan lain-lainnya yang bisa dilakukan tidak tergantung pada jadwal pelajaran. Manakala kita mungkin ada yang terlewatkan, bisa diakses mungkin di lain waktu untuk terkait dengan Google Classroom tadi. Kemudian ada Google Form. Google Form ini juga sudah familiar dengan anak kita semua. Seperti kemarin pada saat PTS itu adalah semua kita siapkan melalui Google Form. Kemudian kuisis, ini biasanya evaluasi penilaian yang dilakukan oleh beberapa teman-teman untuk melakukan penilaian dengan kuisis atau dengan aplikasi yang lain terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Atau juga yang paling sederhana, kita melakukan dengan WA Group. Saya jawab dengan putra putri anak-anak kita semua melalui dengan WA Group. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring dan seterusnya. Kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak. Ini yang seperti upacara bendera kita tidak bisa lakukan karena memang ini menyangkut pertemuan, perkumpulan dan lain. Yang bisa kita lakukan misalnya tadarus, itu bisa kita lakukan seperti yang sudah ada. Kemudian berinfak, ini memang biasanya di Malaysia itu ada kegiatan infak setiap hari Senin. Hanya saja karena memang situasinya seperti ini, itu bisa kita lakukan, ya. Kemudian doa bersama dan seterusnya, tentunya ini bisa dilakukan pada saat setiap kegiatan pelajaran dan piket kelas. Tentunya ya tidak bisa karena kan
Ini kegiatannya ada di rumah masing-masing. Membaca buku ini tentunya menjadi tugas. Tentunya agar ini bisa terlaksana dengan bagus, kita memerlukan komunikasi yang bagus juga, ya. Sehingga ini saya sangat berharap sekali Bapak Ibu bisa berkomunikasi. Prestasi ini penghargaannya adalah berupa bebas pembayaran 6 bulan untuk prestasi terbaik 1, kemudian 3 bulan untuk prestasi terbaik 2, dan 2 bulan untuk terbaik 3. Ini secara umum, bukan per kelas. Misalnya kalau di kelas 10 itu ada 2 kelas, ya nanti di IPA ada 2 kelas. Dari 2 kelas tadi kita bikin ranking atau bikin matriknya dari 2 kelas tadi, siapa yang meraih prestasi hasil belajar. Ya, paling baik itu akan diberikan penghargaan prestasi sebesar 6 bulan SPP. Artinya nanti kalau anak kita semua yang di semester ganjil ini, nanti di akhir semester ganjil meraih prestasi terbaik 1, berarti semester kedua tidak perlu memberikan atau tidak perlu membayar uang sekolah selama 6 bulan. Kalau yang prestasi kedua 3 bulan, dan yang poin angka-angka yang ditetapkan berdasarkan prestasi non akademik. Ini kaitannya dengan lomba-lomba, kegiatan lomba di luar yang diikuti oleh anak kita semua. Ada yang mungkin meraih prestasi juara 1, 2, atau 3, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, atau tingkat nasional, itu akan ada poin-poin tersendirinya. Dan ini di tata tertib dijelaskan secara detail. Ini sebagai gambaran contohnya seperti ini. Jadi misalnya meraih juara pertama lomba individu, ini diberikan poin skor adalah 75 dan seterusnya. Nah, dalam 1 tahun poin-poin ini akan terakumulasi. Nah, akumulasi tadi itu akan berapa jumlah akumulasinya? Jadi kalau akumulasinya sudah mencapai jumlah angka yang tertera di dalam tata tertib tadi, siswa yang bersangkutan juga akan berhak untuk menerima penghargaan yang sudah disiapkan. Ya, itu sama SPP, kemudian trofi atau piagam, ya, piagam dan SPP. Ini untuk yang penghargaan non akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, itu terkait dengan sekilas terkait dengan tata tertib, masih banyak hal-hal lain tentunya yang terkait dengan tata tertib yang tadi saya sampaikan. Tidak mungkin bisa saya share semuanya dalam pertemuan kali ini, ya. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi hal yang tentunya diperlukan secara administratif di sekolah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan itu mempunyai kesungguhan dan lain-lain dalam melaksanakan tata tertib sekolah, maka sekolah menyediakan atau membuat surat pernyataan peserta didik dan orang tua. Pernyataan ini sudah disiapkan pada saat PPDB kemarin, yang sudah ditandatangani oleh peserta didik maupun orang tua. Yang intinya sebetulnya ya setelah menjadi anggota SMA Maryadi tentunya harus dan siap mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sini dengan konsekuensi atau ada pelanggaran-pelanggaran yang fatal, makanya harus siap dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua, ya. Sekalipun ini kita tidak menginginkan mengeluarkan atau mengembalikan anak kita kepada orang tua, ya. Ini terkait dengan pernyataan orang tua dan siswa. Ini sudah dilakukan pada saat ternyata pandemi ini memberikan informasi pada saat kegiatan-kegiatan seperti kemarin, pada saat kita ingin mengetahui kondisi anak yang bersangkutan, ada beberapa siswa yang
ternyata mempunyai rambut yang tidak sesuai dengan tata tertib. Ini mungkin banyak ya, karena mungkin banyak alasan dan banyak kendala yang mungkin terjadi. Tapi sebetulnya ini tidak menjadi alasan. Umumnya kemarin yang pada saat dilakukan atau mungkin terlihat pada foto-foto laporan yang disampaikan oleh Bapak Guru Mata Pelajaran itu sebagian, ini tahu sebagian besar atau sebagian kecil saja anak kita semua itu mempunyai rambut yang sudah panjang. Mungkin memanfaatkan kesempatan ini selama tidak sekolah ingin memanjangkan rambutnya, ya. Namun ya itu menjadi hal yang memang fakta ada terjadi. Kami juga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan rambut-rambut yang saya lihat banyak sudah panjang, artinya memang sudah perlu dipotong dan dirapikan dan lain-lainnya. Ya, silakan nanti buat anak-anak semua. Tolong diingatkan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan rambut-rambut yang sudah panjang, kalau memang sudah harus dirapikan atau dipotong ya tolong dipotong ya itu tadi, karena ini terlihat sekali pada saat foto atau mungkin pada saat mengaktifkan kameranya pada saat kegiatan Zoom atau kegiatan Google Meet itu akan terlihat ya, itu akan lebih bagus, lebih rapi tentunya kalau itu dirapikan. Ini kemudian yang tentunya perlu diingat ya HP, nomor HP dan pindah alamat. Apalagi kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu mungkin nomornya karena satu lain harus berubah, harus ganti, ya tolong segera disampaikan ke wali kelas sehingga bisa untuk ditindaklanjuti, sehingga tidak terputus komunikasinya. Ya, ini catatan-catatan kecil aja yang terkait dengan ketidakhadiran dan lain-lainnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon bantuannya khususnya orang tua, terus ikut memantau keikutsertaannya. Ya, tidak-tidaknya ditanya, mungkin ada tugas yang belum terselesaikan atau apa dan seterusnya, sehingga anak kita menjadi peserta didik yang tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Ya, toh nanti kalau ada tugas-tugas yang mungkin diselesaikan harus bersama dan lainnya bisa disampaikan ke Bapak Ibu gurunya untuk bisa meminta waktu istilahnya tenggang untuk bisa menyelesaikannya. Yang penting ada komunikasi dan ada kemauan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu. Diterima di berbagai perguruan tinggi yang ada. Ya. Ini beberapa siswa kita yang sudah melanjutkan. Ada yang di UPN Veteran itu ada di, kalau Jakarta itu di daerah Cinere, kemudian UIN Jakarta di Ciputat, UNJ di Rawamangun, ini ada yang di Surojoyo, Madura, jauh ya, ada yang di IPB, dan ada beberapa juga yang di perguruan tinggi lainnya. Memang seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kita ingin meningkatkan terus peserta didik kita yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan berbagai macam jalur. Ada jalur SNPTN, ada jalur SBM, ada mungkin jalur mandiri. Jadi tinggal tergantung nanti kemauan atau keinginan putra-putri kita semua terkait dengan minat dan tujuan yang ingin dicapai tadi. Ya, yang mudah-mudahan untuk yang kelas 10 ini nanti pada saatnya memang sudah menetapkan, oh saya mau melanjutkan ke sini dan seterusnya, sehingga dari sekarang sudah menetapkan kegiatan-kegiatan apa yang memang harus dilaksanakan, ya, sehingga menjadi lebih mudah nanti untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Ini yang secara akademik yang tentunya tidak bisa dipungkiri, memang anak-anak yang diterima ini secara akademik memang bisa mempunyai prestasi-prestasi yang lebih di sekolah, ya. Ini. Kemudian yang non akademik, ini beberapa terakhir yang dicoba diraih terkait dengan prestasi-prestasi non akademik yang pernah diraih oleh
peserta didik di SMA Al Hayati. Tidak banyak, tapi yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk anak-anak semua terkait dengan lomba-lomba. Jadi kalau ada lomba-lomba, ada Bapak Ibu guru minta ikut serta dalam lomba-lomba tertentu, ya silakan didorong dengan bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti lomba-lomba yang bisa diikuti tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi informasi buat Bapak Ibu semua bahwa memang kita ingin anak kita semua menjadi anak yang mempunyai prestasi di akademik maupun akademik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan informasi pembiayaan, ini pembiayaan yang tentunya sudah dilakukan dan sebagian sudah dilaksanakan. Ini gambaran saja, jadi kalau pembiayaan yang memang sudah ditetapkan adalah tentang terkait dengan penilaian tengah semester, nanti akan ada di semester 1 dan semester 2, kemudian penilaian akhir, itu ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, dan buku pendukung atau modul kemarin yang sudah diterima oleh Bapak Ibu dan sebagian juga sudah menyelesaikannya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk terus bisa meningkatkan hasil-hasil belajar anak-anak kita semua. Beberapa terakhir kami juga menginformasikan ke Bapak Ibu karena memang kita menyesuaikan dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah DKI khususnya pada masa-masa sekarang ini. Ada masa PSBB, ada PSBB transisi dan lain-lain, sehingga belum lama ini kami menginformasikan terkait dengan waktu pelayanan kepada Bapak Ibu. Yang tadinya pelayanan kepada orang tua hanya dilayani sampai dengan jam 12 siang karena memang ini menyangkut dengan ketentuan PSBB yang ada, maka untuk mulai kemarin yang sudah kita sampaikan mulai tanggal 14 kita bisa memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu itu sampai dengan jam 3 ya. Kalau ada Bapak Ibu yang memang akan ke sekolah terkait dengan berbagai hal, mungkin ada panggilan atau kegiatan pembayaran bisa dilakukan di rentang waktu yang tadi sudah disampaikan ya. Namun kalau misalnya ada yang tidak sempat, Bapak Ibu juga bisa melakukan pembayaran secara transfer ya. Jadi pembayaran terkait dengan transfer nanti bisa dilakukan dengan nomor rekening yang tertera di layar itu. Dan ini juga disampaikan di setiap edaran. Ini adalah Pak Jadi Tenaga adalah pemilik rekening yang memang dia menjadi owner dari sekolah yang kita lakukan ini ya. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan informasi-informasi yang lainnya terkait dengan kemudian rapot. Bapak Ibu yang saya hormati, rapot PTS nanti akan dibagikan oleh wali kelas. Tentunya ini dibagikan secara daring atau mungkin nanti di WA atau melalui email atau yang lainnya. Nanti teknis wali kelas yang akan menyampaikan bahwa itulah hasil kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh putra-putri kita semua ya. Hasil yang ada di laporan tadi itu adalah hasil rata-rata dari nilai-nilai harian yang sudah diikuti selama tengah semester ini. Antara satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Guru satu dengan yang lainnya beda-beda. Mungkin ada yang 3 kali ulangan, atau mungkin ada yang 3 atau 4 kali, atau yang mungkin lebih, atau mungkin hanya 2 kali dan seterusnya. Itu terkait dengan KD-KD yang memang harus diselesaikan pada semester ganjil ini. Ya. Jadi nilai yang ada di laporan itu adalah nilai yang rata-rata setelah dijumlahkan, dibagi dengan KD-KD yang ada, itulah hasil akhirnya. Ya. Itulah merupakan gambaran proses yang
diikuti oleh kita semua. Sehingga kalau misalnya masih ada nilai-nilai yang kurang dari ketentuan, ya silahkan dikomunikasikan dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, sehingga nanti pada saat akhir semester itu tidak menjadi hambatan untuk proses berikutnya. Ya. Tentunya anak-anak kita semua ingin melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Maka dari itu harus diperhatikan ini. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketentuannya adalah menyelesaikan seluruh program pelajaran dari 2 semester pada tahun yang pelajaran diikuti. Jadi seluruhnya, tidak boleh pilih-pilih. Ya mata pelajaran ini saya nggak ikut lah, karena susah, karena ini itu, karena itu nggak boleh ya. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali seluruh program pembelajaran yang ada di semester ganjil itu harus diikuti. Apapun nanti hasilnya, apapun keadaannya, harus anak-anak semua ikuti. Ya, tidak boleh memilih. Ya, ini nggak enak gurunya, nggak mau, nggak boleh. Ya, ini semuanya harus diikuti dengan sungguh-sungguh seluruh program, seluruh mata pelajaran yang ada. Ya. Kemudian sikapnya baik. Saya yakin semua peserta yang ada di sini punya sikap baik. Ya, karena tentunya dengan ikut kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan, Google Meet yang pada saat pertemuan, tugas-tugas diikuti dengan sebaik-baiknya, itu adalah menjadi indikasi bahwa saya yakin semua peserta didik di SMA Al-Hayati, khususnya kelas 10 ini, mempunyai sikap yang baik. Ya, tentunya sikap baik ini bisa ditingkatkan menjadi sangat baik, lebih aktif dan seterusnya. Ya. Nah, dari nilai yang sudah ada, nanti bisa terlihat Bapak Ibu semua. Ini syarat untuk bisa naik ke kelas berikutnya adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang kurang nilainya. Ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lihat di laporannya. Kalau di situ predikatnya tidak ada predikat D, artinya semua itu sudah melampaui batas minimal. Tapi kalau ada yang predikatnya D, itu berarti mata pelajarannya hasilnya masih kurang dari minimal. Nah, itu yang harus menjadi catatan, sehingga nanti Ibu atau Bapak Ibu bisa mengkoordinasi dengan putra-putrinya untuk bisa mengkonfirmasi banyak hal. Kemungkinan tugasnya belum dikumpulkan, kemungkinan nilai-nilainya memang betul kurang dan lain-lainnya, sehingga bisa dipastikan nanti bahwa anak-anakku semua nanti pada saat akhir kenaikan tidak terhambat dengan kelainan. Wali kelas yang terus selalu mengingatkan putra-putrinya untuk terus berkomunikasi dengan Bapak Guru kalau misalnya ada nilai-nilai yang kurang, dan memang harus kita lakukan terus sehingga anak terus tidak terlupakan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ini menjadi syarat utamanya, sehingga apabila nanti memang di akhir tahun di semester genap nanti tadi itu nilainya sudah memenuhi ketentuannya. Jadi untuk kenaikan itu tidak dilihat nilai per semester, tapi dinilai rata-rata dari semester 1 dan semester 2. Jika nanti misalnya semester 1 bagus karena satu lain hal, semester 2 turun prestasinya, tapi nilainya masih di atas KKM, itu juga tidak masalah. Tapi itu tentunya tidak kita inginkan. Yang kita inginkan dari semester 1 bagus, semester 2 lebih bagus lagi. Gitu. Ya, karena ini nanti akan menjadi pertimbangan pada saat nanti anak-anak semua mengikuti penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNPTN, itu kan dari nilai-nilai raport yang ada. Ya, ini terkait dengan kenaikan kelas. Ada hal lain yang tentunya nanti belum disampaikan di kesempatan ini, silakan nanti bisa ditanyakan atau bisa diinformasikan.
pada kesempatan ini, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan program-program yang harus diikuti oleh anak kita semua, yang kita memang belum pernah ada tatap muka, sehingga kita juga mungkin masih belum bisa hafal satu-satu atau persatu orang siswa dalam kegiatan pembelajaran ini, ya. Yang pasti, karena memang sampai saat ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran, ya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk terus bisa membantu, memantau, mengingatkan anak-anak kita semua untuk terus aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi ada di Google Classroom-nya, bisa dicek. Terus kemudian kalau Meet itu tidak selalu, kadang-kadang mungkin berapa kali seminggu baru ada Meet dan seterusnya. Karena tujuan Meet adalah untuk mengkonfirmasi tadi tugasnya atau mungkin untuk memperjelas materi yang memang mungkin sulit dipahami oleh anak-anak kita semua. Ya. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan untuk kita semua untuk bisa hal-hal yang kurang baik untuk bisa kita perbaiki, yang sudah baik terus kita pertahankan, dan untuk tentunya seperti tadi yang sudah sampaikan, kita ingin mempunyai tujuan dari peserta didik kita semua, khususnya kelas 10 yang sekarang ini, mempunyai kompetensi karakter, kompetensi dan literasi. Mempunyai karakter yang kuat, karakter gigih yang karakter bagus, yang kuat dan seterusnya. Mempunyai kompetensi literasi dan seterusnya, dan tentunya kalau mereka mempunyai kompetensi yang bagus, yang kuat dan seterusnya, nanti mudah-mudahan pada saatnya terjun di masyarakat sudah tidak heran, sudah tidak canggung lagi dan tidak canggung lagi untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang tentunya dibutuhkan pada saatnya nanti, ya. Terima kasih, ini yang disampaikan. Mudah-mudahan ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Setelah ini langsung saja kalau ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke host Pak Bayu, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alif Arodabiro telah menyampaikan program sekolah. Kemudian untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya dulu sebelum melakukan pertanyaan, sebelum memberikan pertanyaan. Karena mungkin waktunya sebentar lagi kan duhur. Jadi seandainya Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan diutarakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan orang tuanya Aska Askia dari kelas 10 MIPA 2. Mohon maaf Ibu, kameranya boleh diaktifkan? Ya, sebentar. Pak. Di luar ya, kayaknya. Sebentar ya, Pak. Ya, baik Pak. Ya, baik yang terhormat Bapak Biro selaku Kepala SMA Malahayati dan juga Pak Bayu. Abu ya. Oh Pak Bayu, ya selaku moderator dari rapat hari ini.
Ya, mohon maaf sebelumnya. Di sini terima kasih banyak. Saya mengucapkan sudah banyak sekali informasi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Biro gitu mengenai kegiatan pembelajaran di SMA Malahayati. Alhamdulillah sih memang kalau saya lihat sudah cukup berjalan cukup baik gitu kan ya. Itu walaupun kalau dilihat kondisi sekarang ini sudah anak-anak mungkin kalau boleh jujur sih mungkin sama ya dirasakan dengan orang tua yang lain, adanya sudah mulai kejenuhan gitu kan, kejenuhan di pembelajaran daring seperti ini gitu loh. Nah, yang mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari SMA Malahayati ada wacana untuk melakukan pembelajaran tatap muka gitu. Karena kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu mungkin dari wali kelas sudah menyampaikan persiapan sekolah untuk mengadakan pembelajaran tatap muka gitu kan, yaitu makanya kita dimintakan untuk mengisi Google Form gitu kan. Itu pun sebenarnya sama saya rasa sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain gitu kan, termasuk di sekolah saya pun sama seperti itu. Nah kira-kira kalau memang ada wacana mengadakan pembelajaran tatap muka itu bagaimana nih dengan persiapan dari sekolah itu sendiri gitu kan. Itu yang pertama Pak. Mohon maaf saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua saya mau menanyakan tentang ini karena mungkin saya belum paham ya, maksudnya istilah-istilah yang ada di sekolah gitu kan. Di surat yang edaran itu kan ada namanya PSB ya kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya kepanjangannya apa ya? Saya jujur kurang paham gitu aja. Dan kemudian itu yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, apakah dari pihak SMA Malahayati ini memang full hanya belajar gitu kan? Apakah ada program-program lain mungkin yang pernah dijalankan gitu selain yang pernah didiskusikan oleh mungkin dari pihak manajemen sekolah untuk mengadakan kegiatan lain seperti itu gitu. Dan ini sih Pak, waktu itu saya juga pernah menanyakan ke bagian keuangan ya gitu. Sebetulnya mohon maaf sekali ini kan jujur saya juga saya memang juga masih aktif di sekolah swasta ya Pak ya gitu. Ada nggak, mohon maaf banget gitu, ada nggak sih rincian biaya sekolah yang mungkin ya dalam 1 tahun inilah gitu, dalam satu pembelajaran gitu kan. Karena yang selama ini kita jalankan kan hanya saya taunya oh iya SPP sebulan sekali gitu kan, terus kayak kemarin mau ada ujian kita ada biaya ujian, kemudian kemarin juga ada uang buku gitu kan. Nah, seperti itu mungkin ya itu aja sih Pak, beberapa pertanyaan, mohon maaf sekali ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa itu Pak Bayu? Langsung aja ya? Langsung aja Pak, silakan. Langsung ya, ini juga waktu udah gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu dengan beberapa poin-poin tadi yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan pembelajaran tatap muka. Memang betul, sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan, beberapa waktu lalu kami mendapat informasi atau dari dinas untuk bisa memberikan share terkait dengan instrumen kesiapan sekolah tatap muka ya. Itu kalau Ibu juga menjadi bagian dari persekolahan tadi, saya yakin dia paham itu tadi. Namun pembelajaran tatap muka itu yang saya pahami tidak bisa ditetapkan atau tidak bisa ditentukan oleh sekolah ya, karena apalagi dengan kondisi seperti ini, kalau kita akan mengadakan tatap muka banyak sekali mungkin prosedur-prosedur yang harus kita ikuti dan seterusnya ya. Tentunya yang paling sederhana bagi saya ya
kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan DKI terkait dengan pembelajaran tatap muka tadi. Kalau nanti sudah waktunya tatap muka, ya kita ikuti dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin diminta untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan tatap muka, ya kita ikuti. Karena memang selama ini yang sudah dilakukan, ya paling kita hanya menyiapkan terkait dengan protokol kesehatan, misalnya hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, atau papan-papan informasi yang menyangkut dengan protokol kesehatan. Ya, ini tadi. Ini yang pembelajaran tatap muka. Jadi kalau misalnya Ibu tanya, ada nggak wacana untuk membuka? Ya sampai saat ini kita belum ada wacana untuk membuka kapan dan seterusnya. Ya, apalagi kondisi situasi yang DKI mungkin masih terus meningkat kasus positif terkait dengan COVID-19 tadi. Ya, ini jawaban yang terkait dengan tatap muka. Ini akan terus ikuti dari tentuan yang berlaku. Kemudian PSB itu dulu mungkin istilah dulu Ibu, yaitu pendaftaran siswa baru. Cuma mohon maaf karena memang istilah yang di sana itu belum dirubah kali ya. Itu jadi kaitannya yang pembiayaan tadi ada PSB itu kan pada saat mendaftar ada rincian biaya yang memang harus diselesaikan bagi orang tua gitu kan. Itulah istilah PSB mungkin yang saya tangkap ini ya. Karena di edaran itu ada keuangan PSB atau biaya PSB gitu kan Bu ya. Iya, biaya betul, PSB Pak. Itu kemarin ada yang formulir, uang gedung dan lain-lainnya itu PSB Bu. Oh, baik. Iya, itu. Jadi itu yang dimaksud PSB itu gitu. Kalau PSBB ada lagi Bu ya, ini PSB kalau yang dimaksud itu. Iya, baik Jadi, Pak. terus kemudian program terkait lain ini kalau yang terkait dengan rincian biaya sekolah selama 1 tahun, memang yang selama ini di sini belum pernah ada kita buatkan Ibu. Jadi yang gambarannya umum ya seperti tadi yang di layar juga saya sampaikan, gambaran umumnya tadi mungkin dalam 1 tahun yang normal untuk pembiayaan ya tadi selain SPP yang memang sudah menjadi rutin setiap bulan, itu ada kegiatan-kegiatan penilaian evaluasi yang dilakukan di tengah semester maupun di akhir semester. Itu yang catanya seperti tadi itu. Nah, 70 itu untuk apa aja? Tentunya untuk kegiatan operasional yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Ya, kalau Ibu di swasta mudah-mudahan bisa memahami juga, karena operasional sekolah itu tidak bisa seluruhnya ditanggulangi oleh bantuan operasional sekolah yang ada, sehingga ada biaya-biaya yang kita minta bantuan kepada orang tua untuk membantu. Ya, ini PS sekian tadi yang terkait dengan misalnya PTS itu apa aja? Ya tentunya banyak hal yang kita rincikan ya. Ada yang di sekolah itu pasti ada rinciannya dan ini. Jadi jawabannya ketika itu memang kita belum pernah ada yang tadi mungkin gambaran saya mungkin 1 tahun ini kalau sekolah di sini sekian memang kita belum pernah. Tapi terima kasih Bu, ini nanti akan menjadi masukan buat saya nanti mungkin pada saatnya kita sampaikan ke pihak yayasan untuk bisa memberikan informasi. Barangkali memang ada yang melukan, ada karena mungkin cara pembayarannya atau pembiayaan yang beda, sehingga kalau sudah tahu gambarannya, 1 tahun sekian sehingga bisa tercover atau yang lainnya. Itu Ibu yang bisa disampaikan jawabannya. Ya, baik. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih informasinya. Iya. Ya, silakan yang Ibu. Silakan mungkin satu lagi ya Pak, bisa ya? Boleh ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu, kalau memang sudah tidak ada, mudah-mudahan apa yang tadi sudah kami sampaikan itulah program-program yang bisa dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu ada ide-ide program yang bisa disampaikan ke sekolah buat kami khususnya untuk menjadi bahan referensi buat kami sehingga bisa terus mengembangkan, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang berpotensi untuk bisa mengembangkan
tadi kemampuan anak untuk bisa terus meningkatkan kompetensinya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan berbagai informasi terkait dengan program dan kegiatan yang memang harus kita lakukan selama ini, yang selama ini masih dalam kondisi pandemi. Untuk kapan kita bisa bertemu secara tatap muka dan lainnya, ya kita semua berdoa saja, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan tentunya jangan lupa terus kita berikhtiar untuk bisa terhindar dari apa yang namanya virus COVID-19, karena memang kalau sudah terpapar efeknya itu tetap ada, sekalipun mungkin sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan tidak ada, tapi efek dari terpaparnya virus itu di dalam badan kita, dalam tubuh kita itu tetap ada. Karena begitu fakta yang pernah saya ngobrol sama yang sudah pernah terkena,